Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Mungkin saya berikan Pak Baskoro untuk memandu dari pihak Telkom. Silakan Pak Baskoro. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Baskoro sebagai MC pada acara webinar pada hari ini. Mohon berkenan Bapak dan Ibu untuk dapat mengaktifkan kamera dan mic dalam posisi mute karena saat lagi acara akan dimulai. Ya. Baik, langsung dimulai. Mungkin diawali dengan semangat pagi. Pagi. Yang kami hormati Bapak Bambang Aryasena selaku EVP Infrastruktur Telkom Regional 5, para senior leader Telkom Regional 5, serta rekan-rekan sekalian. Selamat datang Bapak Ibu dalam acara webinar Infra dengan tema The Nova Fiber Intelligent OTDR-based RFPS Solution designed to build, turn up, and monitor any type of fiber network, including TCP, endpoint links dengan narasumber GSP. Sebelum dimulainya acara inti, baiknya marilah kita berdoa untuk kelancaran acara hari ini. Doa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Doa selesai. Acara pertama opening speech dari Bapak Bambang Aik selaku Deputi EVP Infra Telkom Regional 5. Pada Bapak Bambang Aik, silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Baskoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksudnya untuk kita semua semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih Pak Devi, teman-teman GSP yang sudah hadir gitu ya di acara kita sama-sama dengan teman-teman di regional gitu ya, baik di regional dan di Witel. Ini diikuti partisipannya banyak nih Pak Bevi ini dari Surabaya sampai NTT. Jadi ya mudah-mudahan kita banyak dapat sharing gitu ya tentang produk-produk dari GSP ya. Pasti, yang Pak. memang manfaatnya untuk kebutuhan di sisi operasional kita gitu ya. Nah nanti karena GSP kalau nggak salah kemarin kan sudah presentasi juga ya, waktu yang sebelumnya itu kan yang masalah power ya kalau nggak salah ya, waktu kita hari yang ngisi libur itu, terus kemudian sama yang sebelumnya juga ada yang alat ukur ya. Nah ini mungkin kemarin juga sama teman-teman di PND juga kemarin presentasi juga ya Pak, teman-teman GSP ya. Iya. Nah ya mungkin ini banyak produk yang memang mestinya sih kita punya gitu loh ya untuk bagaimana mengukur karena output kita kan juga semakin banyak gitu ya. Problem juga banyak yang harus segera diselesaikan gitu ya, apalagi titik-titik gangguan itu banyak tersebar. Nah ini mungkin perlulah sesuatu yang perlu kita usulkan kalau emang tools ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita di operasional. Nah nanti mungkin teman-teman di Witel coba gali dari sharing produk dari teman-teman GSP kalau emang ini sangat bermanfaat bagi operasional kita di teman-teman di lapangan ya, nanti coba kita diskusikan lebih lanjut dengan teman-teman yang ada di SQ mengenai kebutuhan dan benefit daripada produk ini untuk operasional ya. Oke, makanya terima kasih teman-teman GSP atas sharingnya. Nanti kita akan coba dengarkan sama-sama teman-teman gitu ya,
benefit provenance daripada produk alat ukur yang akan di-sharingkan karena kita semua juga sebagai update nulis juga di kita teman-teman yang ada di Genwa yang baru bergabung juga. Mungkin itu dari saya, Mas Baskoro, Mas Bebi, segala macam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang sekaligus membuka acara webinar hari ini. Menginjak acara inti materi, untuk moderator akan dipandu oleh Ibu Wira dari PT GSP. Kepada Ibu Wira saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Baskoro, terima kasih juga dengan Pak Bambang karena sudah opening speech di webinar kami hari ini. Nah, sebelum menginjak ke acara yang inti, tentunya saya akan menyampaikan susunan acara di pagi hari ini ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, yaitu yang pertama adalah pembukaan tentunya perkenalan singkat perusahaan kami PT Gunung Sari Pratama, lalu selanjutnya kemudian barulah acara inti di mana ada pemaparan materi dan juga sesi Q&A. Jadi jika Bapak-bapak dan Ibu-ibu ada pertanyaan, karena supaya lebih interaktif, bisa langsung saja klik tombol raise hand atau langsung bertanya, supaya nanti kami akan bisa langsung bertanya, menjawab dari pertanyaan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Lalu yang ketiga adalah sesi kenang-kenangan, yaitu sesi ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu. Ada foto sesi, kemudian thanks note, lalu tentunya pemberian apresiasi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dengan kategori pertanyaan terbaik. Lalu yang terakhir adalah closing. Begitu. Jadi sesuai susunan acara tersebut, izinkan saya juga untuk di 5 menit ke depan memperkenalkan perusahaan kami PT Gunung Sari Pratama. Karena pepatah umum mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan perusahaan kami. Baiklah, PT Gunung Sari Pratama atau biasa yang disebut dengan GSP. Banyak semua yang sudah tahu juga, namun banyak juga teman-teman di sini juga kurang tahu atau tidak tahu dan bertanya-tanya, siapa sih PT Gunung Sari Pratama itu? Dan perusahaan apa sih PT Gunung Sari Pratama? Gitu. Tentunya untuk lebih detailnya, teman-teman atau bapak-bapak dan ibu-ibu Telkom Regional 5 bisa mengunjungi website kami di www.ptgsp.com. Dan pasti banyak sekali informasi-informasi yang informatif yang bakalan teman-teman atau bapak-bapak dan ibu-ibu akan dapatkan dari mengunjungi website kami gitu. Nah, PT Gunung Sari Pratama atau biasa yang disebut dengan PT GSP adalah perusahaan telekomunikasi manajemen atau telekomunikasi manajemen company. Dan sesuai dengan perusahaan pada umumnya, tentunya kami sebagai perusahaan mempunyai visi dan misi. Visi kami adalah tunggu sebentar, mempercepat informasi transformasi digital di industri telekomunikasi global. Ya, saya ulangi lagi, visi kami adalah mempercepat transformasi digital di industri telekomunikasi global. Kemudian misi kami adalah menjadi leader company di telekomunikasi manajemen, kemudian menjadi role model company in network solution, kemudian menjadi all-in-one provider for passive equipment, kemudian provide comprehensive solution for SLA and performance assurance, lalu memprovide ICT facilities yang up to date, dan yang terakhir adalah memprovide secure IoT facilities yang secure. Selaras dengan visi misi perusahaan kami, tentunya aktivitas perusahaan kami adalah yaitu test and measurement tools yang saat ini bertahun-tahun kami sudah memprovide itu kepada PT Telkom Indonesia. Kemudian network solution, lalu network monitoring system yang pagi hari ini kami akan memperkenalkan produk yang sangat support sekali untuk operasional teman-teman Telkom, yaitu the Nova Fiber, kemudian Optical Distribution Network, SLA and Performance Assurance, lalu ICT Facilities, dan yang terakhir adalah karena visi kami adalah ingin memprovide IoT Facilities yang secure, maka aktivitas kami adalah IoT Product and Solution. Dan kemudian untuk
kita dapat mengimplementasikan aktivitas-aktivitas ini dengan baik, mendeliver aktivitas-aktivitas kami ini ke customer dengan baik, tentunya kami perusahaan mempunyai strategi. Strategi kami terbagi menjadi 2 golongan, yaitu internal. Maaf Mbak Wira, suaranya kemut. Suaranya ke mute Bu Wira. Bu Wira, suaranya kemute. Bu Wira. Bu Wira. Ya, mohon maaf karena tadi otomatis ke mute. Saya ulangi kembali, strategi perusahaan kami PT Gunung Sari Pratama yaitu menciptakan tim yang loyal, brilian, dan dapat diandalkan dari berbagai sejarah atau latar belakang keterampilan yang berbeda. Kemudian kami membangun dan menciptakan sistem profesional untuk prosedur operasional standar perusahaan atau SOP dengan tentunya mengkonfigurasikan digital yang didukung oleh sumber daya manusia dan teknologi yang berkualifikasi. Kemudian setelah kami menciptakan internal kami yang kuat, tim yang kuat, dan Bu Wira, maaf suaranya ke mute. Mute lagi. ya. Setelah kami menciptakan tim yang loyal, brilian, dan dapat diandalkan, dan kemudian kami menciptakan sistem yang profesional, lalu kami juga mendapatkan dukungan dari prinsipal yang profesional juga, kami melanjutkan untuk menuju ke semua lapisan, mempenetrasi ke semua lapisan pasar seperti pemerintahan dan swasta. Maka dari itu, bertahun-tahun PT Gunung Sari Pratama kami tidak ingin bertahun-tahun PT Gunung Sari Pratama telah berhasil bertahan di pasar dengan baik. Namun sebagai perusahaan kami tentunya tidak hanya ingin berkembang saja, kami tidak ingin survive saja, kami ingin lebih berkembang dari apa yang pernah kami lakukan. Karena big market, ya masih ada banyak peluang bisnis dan pasar yang sangat besar, tidak hanya di sektor pemerintah, namun juga di sektor swasta yang saat ini juga tidak kalah berkembang pesat. Kemudian karena tidak memungkiri, tahun ini adalah everything goes digital, tahun-tahun yang semua itu digital, era digital. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa digital. Kemudian tentunya dedikasi kami untuk Indonesia, membantu, mendukung pemerintahan untuk memperluas, mendevelop negara tercinta kita. Nah, demikian perkenalan singkat perusahaan kami, PT Gunung Sari Pratama. Terima kasih sudah berpartisipasi dan sudah menyimak untuk perkenalan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengunjungi website kami di www.ptgsp.com untuk lebih detail informasi-informasi tentang perusahaan kami. Kami tunggu tentunya untuk kunjungan Bapak dan Ibu. Baiklah, kita memasuki ke acara yang selanjutnya, yaitu pemaparan materi atau acara inti kami. Dan tentunya dengan senang hati saya akan memperkenalkan pembicara kita, yaitu beliau adalah seorang direktur teknikal dari PT Gunung Sari Pratama. Beliau ini adalah spesialis untuk fiber monitoring system yang tentunya sudah berpengalaman, yaitu Pak Dwi Ananto Indra Cahyadi atau biasa dikenal dengan Pak Wawan. Marilah kita sambut pembicara kita, Pak Wawan. Silakan Pak Wawan, untuk waktu dan tepatnya saya perkenankan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Iya, sebelumnya terima kasih
pada Pak Bambang, Pak Baskoro, dan rekan-rekan Direk 5 sekalian, memberikan kesempatan kami untuk melakukan presentasi solusi untuk salah satu teknologi fiber monitoring yang Expo, produknya yaitu Nova Fiber. Pada kesempatan ini ada beberapa agenda yang akan disampaikan, introduction, kemudian penjelasan terkait produk Nova Fiber ya. Nova Fiber ini merupakan seperti RFTS ya, Fiber Remote Fiber Test System, namun sekarang sudah banyak pengembangan yang sebelumnya hanya dikenal dengan point to point, istilahnya banyak dipakai misalkan buat backbone atau akses yang di situ tanpa splitter. Nah, namun sekarang teknologinya sudah berkembang dan bisa juga diaplikasikan untuk network yang ada splitternya atau buat FTTH ya, atau kita sebut point to multi point. Nah, ini yang dikenal di Telkom sebagai FTMS, Fiber Termination Monitoring System. Ya. Sekilas terkait dengan produk Fiber Monitoring Expo, saat ini kita ada sistem yang standalone, kita sebut sebagai Fiber Guardian, ya, di mana di sini mengcover ada sistem dan ada probe, ya, di mana probe atau kita sebut sebagai RTU, Remote Test Unit, di situ ada sistem seperti OTDR, ya, seperti OTDR yang biasa digunakan untuk mengukur fiber optik, namun karena di sini berupa sistem dia bisa mengukur selama 24 jam, ya, sehingga ketika mendapatkan dia bisa mendeteksi karakteristik dari fiber, dia juga bisa mendeteksi perubahan kondisi di fiber, ada penambahan loss, atau bahkan ketika terjadi gangguan. Dan ini berdiri sendiri probe-nya tanpa server. Ya, kemudian ada juga yang berupa sistem di mana ada namanya EMS atau Element Management System. Sekarang sudah model FMS 7 versi 7X ya. Nah, di sini bisa juga mensupport RTU yang sebelumnya yang buat point to point. Kemudian ada juga mensupport teknologi yang bisa mensupport point to point dan point to multi point atau buat FTTH tadi. Kita sebut sebagai RTU2. Ya. Kemudian sistem ini juga bisa diintegrasikan dengan GIS. Sebelumnya katakanlah masih seperti OSP Insight atau juga terbuka peluang untuk diintegrasikan dengan GIS yang lain. Ya, dan saat ini Expo juga bekerja sama dengan beberapa operator yang di sana sudah memiliki existing GIS, kemudian sistem ini diintegrasikan dengan existing GIS. Ya. Nah, di sini bisa mengcover ketika kebutuhan misalnya untuk long haul, ya, di sini kita masih menggunakan tipe yang lama ya, yang bisa mengcover sampai 50 dB, ya, sebagaimana seperti yang dimiliki Telkom saat ini RFTS-nya, RFTS backbone. Kemudian bisa untuk metro, ya, untuk yang FG750. Kemudian untuk RTU2 di sini bisa buat FTTX dan bisa juga sampai metro dan core. Kemudian saat ini juga ada teknologi FTTA ya, atau distributed antena, di mana sekarang sudah banyak fiber optik yang terkoneksi ke antena ya, menggunakan seperti centralized run. Nah, fibernya itu juga bisa dimonitoring dengan menggunakan teknologi ini. Secara singkat, sistemnya baik probe yang point to point, semua bisa dikoneksikan juga dengan RTU2. Di sini ada sistem EMS, ya. Kemudian
semuanya terkoneksi dengan jaringan IP, kemudian bisa diintegrasikan dengan GIS, juga bisa diintegrasikan dengan sistem existing, ya, dengan NMS yang existing. Sekarang memang sudah zamannya adalah melakukan integrasi, ya, orkestrasi dengan sistem yang ada, dibikin umbrella dan semacamnya. Nah, sistem ini juga sudah ready untuk itu. Nah, semuanya monitor 24 jam, kemudian ketika terjadi perubahan status, semuanya akan diupdate, informasinya akan diberikan alert kepada user yang sudah di-assign, kemudian juga ada integrasi dengan GIS, dia juga akan diberikan informasi di mana titik koordinat dari perubahan status tersebut. Kemudian ketika terjadi penambahan loss, ada degradasi, dia juga bisa langsung memberikan informasi. Nah, di sini ketika mendeteksi degradasi, maka kita bisa memaintain jaringan. Ya. Jadi ketika sudah ada penambahan loss yang cukup signifikan atau yang perlu sudah diperbaiki, kita bisa antisipasi, bisa preventif. Ya. Kemudian jika katakanlah terjadi gangguan, ada fiber cut, ya, misalnya, maka sistem juga bisa langsung mendeteksi dan memberikan alert kepada user, sehingga ya, user bisa langsung mengetahui di mana lokasi gangguannya dan bisa langsung dilakukan perbaikan. Sehingga sistem ini selain untuk memonitor dari quality dari networknya, juga bisa digunakan untuk melakukan troubleshooting yang lebih cepat sehingga bisa mengurangi MTTR. Dan biasanya ini yang menjadi poin utama, sehingga terjadi gangguan, tim bisa langsung melakukan perbaikan, artinya memotong beberapa proses, ya, misalnya transport untuk cek ke site, kemudian melakukan pengukuran, kemudian ada transport lagi untuk mencari. Nah, ini bisa langsung bisa langsung dipotong dengan adanya mendapatkan alert bahwa di mana terjadi gangguan, maka tim yang bertanggung jawab bisa langsung menuju lokasi dan mencari menemukan gangguannya dan melakukan perbaikan. Nah, ketika sudah dilakukan perbaikan, maka sistem juga akan mendeteksi dan memberikan status bahwa gangguannya sudah selesai, sudah clear. Nah, sehingga di sini kita juga bisa menghitung berapa lama perbaikannya, ya, dari alarm terjadi sampai alarm selesai. Nah, kita bisa menghitung time to repair-nya. Sekilas terkait dengan teknologi yang point to point, sebelumnya sudah pernah disampaikan, namun saya akan refresh kembali bahwa katakanlah ini adalah RTU, ya, remote test unit. Di dalamnya di sini ada modul OTDR-nya, ya, sistemnya masih menggunakan OTDR. Kemudian di sini ada beberapa port. Satu port bisa terkoneksi dengan fiber, ya, yang akan dimonitor. Katakanlah di sini ada kabel, ada splice, ada sambungan, ya, maka dari hasil tesnya, maka dia akan mendapatkan grafik seperti OTDR yang biasa kita ketahui, ya. Jadi teknologinya masih OTDR. Kemudian jika diintegrasikan dengan GIS, maka setiap titik-titik dari hasil ukur OTDR ini akan disesuaikan dengan rute yang ada di map. Ya, jadi untuk memastikan bahwa setiap lokasinya itu berada di posisi yang benar, ya, sehingga akurasi lokasinya itu juga baik. Jadi semuanya bisa diketahui. Kemudian bagaimana cara untuk bisa meningkatkan akurasinya? Untuk sistem yang biasa kita lakukan nanti ada namanya proses fiber adjustment, ya. Jadi untuk memastikan bahwa lokasi itu memang benar-benar sesuai dengan jarak di OTDR. Karena jarak di OTDR itu ukurnya seperti jalurnya seperti lurus aja, ya.
misalnya itu ada gulungan apa namanya, itu nggak dilihat karena misalnya fiber panjangnya 1 kilo misalnya. Namun di aktual di lapangan di map belum tentu bisa 1 kilo, mungkin kurang ya, mungkin anggaplah 500. Nah ternyata itu ada gulungan-gulungan gitu, sehingga jarak jarak lokasinya itu hanya 500 meter. Nah sehingga perlu ada proses asosiasi atau adjustment untuk memastikan bahwa jarak di map yang 500 meter itu setara dengan 1 kilo yang terbaca di OTDR. Itu secara prinsipnya. Jadi ketika melakukan referensi, ya. Jadi sistem ini melakukan referensi dari OTDR-nya, kemudian secara otomatis dia melakukan learning function untuk membuat statistik dari tren network-nya. Ya, karena OTDR kalau kita mengambil pengukuran sekali atau 2 kali, kita bisa melihat bahwa hasilnya itu tidak benar-benar sama. Ya. Kadang ada naik turunnya. Nah, dengan periode tertentu, maka dia akan mendapatkan statistiknya, sehingga bisa mendapatkan minimum, maksimum, average, dan referensinya. Nah, sehingga untuk sistem ini akan sangat mudah untuk melakukan provisioning dan deteksi, untuk apply threshold-nya. Nah, misalnya kita udah dapat trennya, kemudian di sini terjadi bending, misalnya, ada tekukan, itu kan memberikan loss, maka dia juga akan mendeteksi. Atau misalnya di suatu titik di jaringan, di situ ada penambahan loss, itu juga bisa terdeteksi. Kemudian ada sambungan yang misalnya pernah dilepas, kemudian dipasang kembali, ya. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa di situ ada perubahan di reflective peak-nya. Nah, di sini juga bisa terdeteksi. Termasuk di bagian customer, di bagian ujung, dia juga bisa mendeteksi reflective peak, dan tentu saja terkait dengan jika terjadi gangguan, ada fiber cut, di sini juga akan terdeteksi. Nah, ini yang prinsip terkait dengan sistem yang bekerja dengan cara OTDR. Nah, terkait dengan FTMS, ya, Fiber Termination Monitoring System. Nah, di sini karena network yang dimonitor ada splitternya, di mana nanti banyak percabangan ya, atau banyak kaki. Ya, artinya satu port dari OLT itu akan dipecah di ODC, katakanlah splitter 14, kemudian di ODP dipecah lagi splitter 18. Jadi total satu core di OLT itu akan terkonek dengan 32 subscriber. Nah, ini bagaimana tesnya? Ini tidak bisa tidak bisa dites dengan OTDR. Ya, jadi ada teknologi baru yang ISPO kembangkan, namanya Intelligent Optical Link. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, di FTTH sebenarnya circle-nya cukup banyak ya. Yang pertama misalnya, pada saat pembangunan. Sebenarnya pada saat pembangunan ini juga kita perlu mendapatkan perhatian. Kenapa? Untuk memastikan bahwa hasil atau kualitas konstruksinya itu sudah baik, ya, sesuai dengan standar. Nah, di sini kita perlu. Nah, sehingga jika kita apply dengan Nova Fiber ini juga bisa dimulai pada saat konstruksi. Jadi bisa melihat bagaimana progres dari kontraktor untuk pembangunannya dan berapa losses dari hasil sambungannya, sehingga bisa diantisipasi bahwa kualitasnya ini sudah baik pada saat awal. Kemudian setelah selesai, maka pada saat kita mau melakukan servis aktivasi ada pelanggan. Jadi kita koneksi dari ODP ke pelanggan. Nah, di sini juga kita perlu misalnya seperti pendataan, memastikan bahwa pelanggan terkoneksi dengan port yang benar. Dan biasanya ini menjadi salah satu tantangan dalam hal pendataan, karena di FTTH ini komponennya pasif. Dan ini memang menjadi tantangan, sehingga Expo membuat Nova Fiber ini juga memberikan ide atau solusi terkait bagaimana supaya nanti
terkait dengan pendataan ini bisa tepat. Misalnya juga port 2 dipindah ke port 3 itu nggak bisa terdeteksi. Ya. Apalagi kalau nanti datanya ada yang salah. Nah ini yang perlu kita antisipasi karena akan menjadi problem nanti di lapangannya. Kemudian sudah beroperasi, maka kita akan masuk ke dalam fase monitoring. Nah tentu di sini kita monitoringnya tidak hanya untuk mendeteksi gangguan saja, tetapi bisa melihat kualitas dari jaringan kita. Jadi kalau memang jaringannya ada yang kurang baik, kita bisa langsung perbaiki. Atau mungkin ada yang underspec, kita bisa langsung ketahuan di mana elemen-elemen yang memberikan underspec. Ya. Kemudian jika terjadi gangguan, maka kita bisa langsung menemukan di mana terjadi gangguannya, dan di sini kita ada teknik ya, ada teknik untuk melakukan tes misalnya dengan menambahkan HRD atau High Reflectance Demarcation atau High Reflectance Device. Nah ini memang menjadi salah satu trik ya untuk bisa mendeteksi di point to multi point ini. Kita akan melakukan tesnya itu secara centralized ya, posnya di OLT. Jadi memang ini menjadi tantangan saat ini bahwa bagaimana pada saat konstruksi, kemudian melakukan aktivasi, semuanya bisa secara terpusat. Yang menjadi kendala tadi adalah posisi splitter, baik di ODC maupun di ODP. Nah ini bagaimana dia bisa mendeteksi kabel ini dan bisa melokalisasi jika terjadi gangguan. Dan ini menjadi tantangan saat ini, dan Expo sudah memiliki solusi yang proven untuk bisa mendeteksi bahkan sampai ONT. Bagaimana itu bisa bisa tersolusikan karena Expo memiliki teknologi ya, ada pengembangan yang namanya Linkware atau kita sebut sebagai Intelligent Optical Link Mapper, di mana teknologi ini merupakan pengembangan dari OTDR, jadi lebih canggih lagi dari OTDR. Ya, kalau OTDR itu dapatnya grafik, kalau ILM atau Intelligent Optical Link Mapper itu dia secara otomatis melakukan dynamic multi acquisition. Ya. Kembali lagi, kalau OTDR kita harus setting parameternya, pulsanya berapa durasinya gitu. Jika kita kurang tepat dalam memilih parameternya, biasanya akan mendapatkan hasil trace OTDR yang kurang sesuai dengan ekspektasi kita. Barangkali rekan-rekan yang sudah terbiasa menggunakan OTDR akan sangat paham dengan ini. Namun dengan adanya ALM, dia secara otomatis akan melakukan pengukuran dengan dari pulsa yang kecil sampai pulsa yang besar. Kenapa? Karena pulsa ini memberikan karakteristik yang berbeda. Nah, semuanya nanti akan konsolidasi dan dianalisa secara otomatis, ya, jadi tidak ada setting manual lagi, dan semuanya melakukan interpretasi, kemudian disajikan dengan model yang sederhana seperti ini. Ya, jadi langsung ada icon kayak ini, ada gambar, ada sambungan, kemudian ini ada splitter, kemudian ada sambungan dan semacamnya. Dan setiap hasilnya juga akan nilai loss atau dari setiap elemen ini juga akan dimunculkan. Jadi kita bisa melihat apakah elemen-elemen di network kita itu sudah sesuai spesifikasinya atau underspec. Nah, bagaimana di balik itu teknologinya? Nah, RTU2 menggunakan modul OTDR FTB 735C, di mana OTDR Expo memang sudah dikenal ya, dan saat ini memang secara worldwide untuk optical solution Expo nomor 1. Nah, di sini secara prinsip seperti OTDR, masih reflektometri, tetapi teknologinya lebih advance ya, yang dengan Intelligent Optical Link Mapper, karena dia secara otomatis melakukan dynamic multi acquisition. Dia juga bisa mengkarakterisasi jaringan, mengukur berapa kualitas fibernya,
loss dan semacam itu masih sama, tetapi dengan cara yang lebih mudah karena dia otomatis. Kemudian dynamic range-nya sekitar 41 dB, ya, menggunakan lambda, hanya satu lambda saja, 1650 nanometer yang live. Nah, di sini dia bisa mendeteksi HRD tadi, ya, untuk melakukan testing di FTTH, dan dia juga punya fitur tone generation. Jadi dia salah satu isu yang ada di lapangan adalah untuk mengetahui, terkadang ada miss data bahwa ODP atau pelanggan ini salah terhadap menginduk ke ODC atau ke kabel feeder yang mana. Jadi ada miss. Nah, untuk mendeteksi atau memperbaiki ini, maka perlu tes kelurusan, ya, atau kalau dulu seperti ada tone. Nah, ini sama, ini tone-nya cuma di fiber optik. Jadi nanti di slide selanjutnya nanti akan dijelaskan bagaimana mekanisme untuk mendeteksi tone ini. Oke, nah ini terkait dengan ALM. Maka yang dilakukan adalah dia melakukan dynamic multipulse acquisition, di mana sudah nggak perlu setting parameter lagi, dia secara otomatis sudah akan tes dari pulsa kecil, lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi. Dan ini tidak ada batasan berapa banyak pulsanya, karena dia akan mengikuti kompleksitas dari jaringannya. Sehingga katakanlah untuk FTTH yang ke perumahan dengan FTTH yang atau FTTB yang ke building atau ke apartemen itu memiliki topologi yang berbeda. Nah, tentu dengan ALM ini dia bisa mengkarakterisasi itu, ya. Kemudian semuanya dia diagnosis secara komprehensif dan dia bisa mendeteksi, oh ini adalah sambungan, warnanya hijau berarti oke, lossesnya masuk spek. Kemudian ada sambungan splice, nilai warnanya merah, di sini under spec. Ada splitternya hijau berarti ini masih spek, ada bending dan semacamnya. Nah, ini kira-kira gambarnya kalau di sistem, ya, mirip dengan yang tadi. Jadi di sini kita di sini dibilangnya ya OTDR automation, ya. Ya, setiap elemen kita bisa mendeteksi. Jadi dengan mudah kita bisa mengetahui di mana titik-titik yang under spec. Sehingga jika ingin dilakukan maintenance atau repair, perbaikan, maka kita bisa tahu nih mana yang perlu kita lakukan perbaikan. Apakah di splitter kah atau mungkin ada di sambungan kah dan semacamnya. Mudah sekali. Ya. Selain itu di sini juga digunakan untuk monitoring, ya. Jika sudah berlangsung operationnya, maka di sini dengan memasang HRD tadi, HRD, ya, di bagian yang akan dimonitor, dia akan mendeteksi sehingga mendapatkan end to end. Jadi HRD ini bisa diletakkan, bisa di ODP atau di setiap kaki kalau kita ingin ke ONT bisa jadi, ya. Jadi dia bisa mengetahui per setiap rutenya karena ada HRD ini. Nah, selain itu di sini juga ada software untuk analitiknya, menggunakan Grafana, di mana setiap elemen ini itu akan ada recordnya. Apakah elemen ini kondisinya seperti apa? Apakah bagus atau secara gradual dia lossesnya bertambah gitu. Jadi nanti ada analisanya. Sehingga kita bisa mengetahui kualitas dari jaringan kita juga. Nah, ini salah satunya tadi untuk generate tone. Ya, jadi kalau kita ingin nanti RTU akan terkonek dengan OLT. Ya, nanti ada coupler yang untuk mencampurkan sinyal dari RTU itu ke OLT. Nah, sehingga setiap jalur atau port OLT ini akan terkonek dengan splitter yang ada di ODC, kemudian dipecah lagi connect dengan ODP, dipecah lagi connect dengan ONT. Nah, untuk mengetahui jalurnya, maka kita bisa menggunakan fiber identifier atau OV, ya, biasa sering. Nah, ini bisa dilihat. Jadi untuk memastikan bahwa
ODC ini memang terkonek dengan kabel feeder yang tepat atau terkonek dengan OLT yang tepat. Kemudian begitu pula di ODC, ODP. Apakah ODP itu terkonek dengan port yang sesuai di ODC? Ya, jadi bisa cek kelurusan seperti ini juga. Jadi bisa dipakai untuk validasi data, termasuk pelanggannya juga. Nah, pada saat awal katakanlah konstruksi, nah di sini kita penting untuk melakukan pengukuran atau sertifikasi ya, end-to-end test tadi, untuk memastikan bahwa kualitas sampai di ODP itu sudah sesuai dengan standarnya. Sehingga memang benar-benar siap untuk jika ada penarikan ke pelanggan. Ya, karena ada beberapa case bahwa ternyata di ODP saja itu sudah under spec, sudah tidak layak untuk ditarik ke pelanggan, sehingga ini akan tentu merugikan. Ya, karena mungkin bisa jadi kontribusi loss-nya di bagian F2 ya. F2 ini adalah distribution atau F1 atau di feedernya. Ini kan menjadi satu kesatuan. Atau mungkin ada koneksi di splitternya dan semacamnya ya. Apapun itu, maka kita perlu ukur untuk memastikan. Nah, banyak yang memberikan kontribusi terhadap under spec ini ya, misalnya seperti konektor yang jelek, atau mungkin ada bending, atau ada sambungan yang jelek. Nah, ini yang perlu diidentifikasi. Karena dengan adanya under spec ini akan mengurangi sinyal yang sampai ke pelanggan, dan tentu ini akan mempengaruhi kualitas servis juga. Bisa jadi nanti pelanggannya nggak dapat sinyal yang bagus, tentu internetnya misalnya koneksinya juga naik turun, atau juga menjadi lemah, ya, tidak lancar. Dan tentu akan banyak komplain. Nah, ini yang menjadi perhatian supaya networknya bisa lebih baik. Bagaimana cara kerja HRD atau High Reflectance Device? Seperti ini kurang lebih. RTU2 dia menggunakan coupler ya. Kalau kita bayangkan ini terkonek dengan OLT misalnya ya. Nah, ini dia satu port terkonek dengan ODC, misalnya ODC 1x4 ya. Ini contohnya 1.8. Kemudian kakinya terpecah, kemudian konek lagi dengan ODP. Semua kakinya misalkan 1x8. Seperti yang digunakan di Telkom saat ini. Nah, jika kita ingin mendeteksi semua kaki atau semua pelanggan, semua ONT, maka kita perlu meletakkan HRD di setiap ONT. Atau kalau enggak bisa dipasang di OTP ya. Nah, di sini dia bisa mendeteksi antar satu dan yang lainnya itu resolusinya bisa 50 cm. Dan dia bisa mendeteksi. Itulah kenapa nanti dia bisa mendeteksi setiap ONT-nya. Nah, kalau kita lihat misalnya pada saat kita testing, yang pertama dari kabel feeder atau biasanya dikenal dengan F1 ya. Ini kabel feeder, kemudian ada kabel distribution atau F2. Kemudian ada F3 atau di drop kabelnya. Ya. Jadi kita bisa tes pertama, tes di kabel feedernya oke, kemudian naik di ODC, kemudian kita tes di ODP, baru setelah itu kita tes di ONT-nya. Nah, pada tes ini kita bisa menggunakan nanti HRD, kemudian kita juga ada aplikasi ya untuk memastikan bahwa nanti untuk generate testnya akan dilakukan oleh teknisi dengan menggunakan aplikasi mobile ini. Sehingga masing-masing teknisi bisa melakukan pekerjaannya masing-masing ya. Jadi operator di sentral itu nggak terlalu diributkan, tidak perlu direpotkan, karena masing-masing teknisi di lapangan misalnya mau ada aktivasi atau tim ingin melakukan maintenance atau melakukan perbaikan, itu sudah bisa melakukan tesnya masing-masing. Ya, ini aplikasinya kurang lebih. Jadi dengan menggunakan HRD tadi, HRD ini fungsinya adalah untuk memberikan reflektans ya. Sehingga dengan reflektans ini dia bisa melakukan deteksi. Misalnya apakah dia bekerja di core yang benar, nah, kita pasang HRD. Kemudian kalau kita tes, apakah memang dia terdeteksi HRD-nya? Kalau dia terdeteksi, berarti dia mengukur di port yang benar. Kalau enggak, ya dia enggak akan terdeteksi. Perlu dicek kembali.
dan pengukuran cukup cepat, hanya 10 detik. Dan jika memang kita ingin melakukan monitoring secara permanen, maka HRD-nya itu perlu diletakkan juga secara permanen. Jadi HRD bisa diletakkan secara permanen di titik yang akan dimonitor atau secara temporer untuk kebutuhan testing tadi. Kemudian application mobile-nya juga bisa digunakan untuk identifikasi ya, untuk fiber detection dengan menggunakan OV tadi. Ya, misalnya untuk memastikan apakah portnya terkoneksi, pelanggan sudah terkoneksi dengan port yang benar atau tidak. Kalau benar ya oke, kalau tidak berarti kita bisa perbaiki ya. Karena memang tadi ada beberapa case bahwa datanya itu tidak tepat. Kemudian juga terkoneksi dengan ODC yang berbeda misalnya. Yang harusnya pelanggannya ke arah kanan, dia masuk ke jalur yang ke arah kiri misalnya. Nah, ini juga bisa jadi masalah. Ya, kemudian bisa deteksi juga. Nah, cara kerjanya seperti ini terkait dengan RTO2. Jadi kalau RTO2 terkonek dengan jaringan FTTH, ada splitter, kemudian di sini ada ONT, misalnya ada pelanggan. Maka di masing-masing pelanggan akan dipasang HRD. Kemudian kalau di GUI-nya atau di interface-nya, kita langsung mendapatkan setiap event, entah itu ada sambungan, atau kalau di tengah-tengahnya ada sambungan atau ada splice, ini juga akan terdeteksi otomatis. Kita hanya mendefinisikan apakah splitternya itu berapa tahap, 1 tahap atau 2 tahap, misalkan 2 tahap ya. Kemudian splitter yang pertama itu tipe berapa dan splitter yang kedua tipe berapa. Nah, dari situ dia akan tes otomatis dan mendeteksi ini. Jadi otomatis, jadi tidak ribet seperti kalau kita menggunakan yang OTDR tadi. Nah, mengapa harus ALM? Ada beberapa yang masih menggunakan OTDR, kalau kita lihat seperti ini. Sekali lagi, bahwa kalau kita menggunakan OTDR, maka kita perlu mendefinisikan pulsanya untuk testing. Ya, masalahnya adalah karena di sini jaringannya ada splitter, di mana ini adalah komponen pasif dan high loss, maka setiap pulsa itu karakternya beda. Kalau kita pakai pulsa yang kecil, ya katakanlah 2 nanosecond, maka loss semua, dia noise, nggak terdeteksi sama sekali. Kemudian kita naikkan menjadi 30 nanosecond, ya. Masih noise juga, nggak terdeteksi juga, nggak valid. Yang hitam ini nggak valid. Kemudian kalau kita naikkan menjadi 100 nanosecond, masih nggak valid. Ini masih noise. Ya. Kita ingin mendeteksi yang event yang di sini. Nah, ketika dinaikkan menjadi ini 75 ya, 76 second ternyata terdeteksi, tapi dinaikkan jadi 100, di sini nggak terdeteksi, tetap dinaikkan lagi menjadi 275, dia terdeteksi. Kemudian di 200, ini juga masih, tetapi ketika lebih besar, 500, dia malah nggak terdeteksi. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan adalah, di pulsa berapa dia untuk setiap event ini akan terdeteksi. Nah, ini akan menjadi masalah kalau kita menggunakan solusi yang OTDR. Ini bisa dipastikan dia nggak akan valid dan pasti ribet dalam pengoperasiannya. Namun dengan ALM, dia bisa secara otomatis karena tidak perlu setting lagi dan dia melakukan dynamic multipulse acquisition. Jadi inilah menjadi value ya, menjadi unique solution dari Expo bahwa dia menggunakan ALM. Nah, terkait pada saat kita melakukan pembangunan, maka ada beberapa tantangan ya. Yang pertama misalnya terkait dengan biasanya yang melakukan pembangunan biasanya kontraktor ya. Artinya kalau kontraktor ya berarti timnya harus qualify, perlu training, kemudian tes end-to-end continuity-nya. Apalagi kalau situ banyak bagian atau banyak mitra yang bekerja di sana, biasanya ada
ada masalah ya, misalnya di poin yang sama katanya ada yang melakukan aktivasi dan ada yang melakukan maintenance. Nah, ini dua bagian yang berbeda tetapi bekerja di titik yang sama. Kemudian bagaimana melakukan report, cek konektornya, kemudian loss budgetnya. Nah, tentu dengan adanya Nova Fiber ini, maka kita bisa melakukan tes end-to-end itu dengan mudah. Ya. Kemudian juga semuanya secara otomatis, kita nggak perlu melakukan tes manual lagi, semuanya otomatis, dan bisa dilakukan dari sentral, dan semuanya kita dapat hasilnya, continuity, berapa panjangnya, loss, dan semua elemen dari network yang dimonitor. Tentu benefitnya, ya nggak perlu training, atau trainingnya bisa lebih sederhana. Kemudian testingnya, reportnya juga bisa secara live, karena dia berupa sistem dan bisa terintegrasi. Testingnya juga cepat, 10 detik. Kemudian untuk pengetesan dalam hal misalnya untuk inventory, semuanya juga bisa lebih baik. Dalam hal monitoring, maka ketika sudah melakukan operation setelah 24 jam, maka kita bisa menggunakan Nova Fiber ini untuk monitoring, dan dia bisa mendeteksi katakanlah gangguan baik di F1, F2 maupun di F3 atau di drop cable ya. Di kaki mana dia yang akan terjadi gangguan. Misalnya hanya satu kaki saja yang terjadi gangguan, maka dia akan menunjukkan bahwa hanya customer ini saja yang terjadi gangguan. Nah, kemudian setiap tesnya dia akan memiliki baseline. Ya, dia memiliki baseline atau seperti reference. Kemudian dia melakukan trending, ya, melakukan trend terhadap perubahan kualitas dari jaringan atau dari setiap elemennya. Kalau dari sistemnya, dari GUI-nya, maka nanti setiap route nanti akan di list seperti ini. Ya, misalnya ada fiber fault-nya juga, kemudian kalau kita klik, maka dia akan muncul informasinya lebih detail. Jadi informasinya lengkap, komplit. Kemudian juga kita bisa mengetahui tren. Ya, dia bisa mendeteksi dan melakukan trending ya dari setiap elemennya. Nah, di sini menggunakan Grafana tadi, dia bisa melihat nih elemen mana yang trennya misalnya lossesnya tinggi atau terjadi underspec. Jadi untuk selain tadi buat monitoring, ini juga bisa buat analitik. Ya, tentu dalam hal monitoring biasanya pada saat maintenance atau troubleshooting biasanya diharapkan menghindari customer premise, maksudnya masuk ke dalam rumah customer. Kadang rumah customernya nggak ada atau harus janjian dulu. Makanya sekarang di Telkom kan akan digalakkan kembali namanya OTP ya, ada atau seperti roset itu termination. Jadi untuk membedakan antara koneksi yang dari ODP ke OTP, kemudian dari OTP masuk ke pelanggan. Jadi untuk troubleshooting hanya sampai di OTP saja. Kemudian untuk proses atau bagaimana kontraktor bisa melakukan perbaikan, kemudian dari si inventory-nya juga pastikan apakah semua pelanggan koneksi dengan port yang sesuai, kemudian bisa juga melihat kualitas dari jaringannya, jaringan fibernya apakah baik atau terjadi degradasi dan semacamnya, atau tadi nih untuk memastikan apakah terjadi dispatch atau koneksi yang salah gitu ya. Nah tentu dengan Nova Fiber ini kita bisa menggunakan HRD tadi untuk mendeteksi. Jadi untuk membedakan kan bagian yang menjadi responsibility Telkom dan mana yang menjadi responsibility dari pelanggan. Ya, kemudian semuanya fault analisisnya secara otomatis.
tidak perlu setting dan semacamnya, dan disiapkan sistem untuk analitik juga. Kemudian tesnya bisa dilakukan 24 jam, juga bisa dilakukan on demand. Jadi jika dibutuhkan tes, maka bisa dilakukan tes secara mobile atau bisa diintegrasikan dengan sistem lain yang nanti dia bisa memberikan komen. Misalnya dari diskusi sebelumnya, misalnya Telkom sudah punya e-booster misalnya. E-booster kan sudah bisa melakukan end-to-end. Nah ini ketika nanti terjadi gangguan, e-booster kan tidak bisa mengetahui di mana gangguannya dan seperti apa, maka e-booster nanti jika ini diintegrasikan, maka e-booster akan memberikan komen ke Nova Fiber, kemudian Nova Fiber akan melakukan tes di port yang gangguan, sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Dia memiliki open API, bisa diintegrasikan di sistem mana saja dan scalable. Artinya sistemnya bisa di-upgrade, bisa ditambah, baik portnya atau kuantitinya juga bisa. Bahkan sistem ini bisa untuk mensupport 1000 RTU2. Dan RTU2 bisa support sampai port 1024. Artinya kalau satu port itu bisa mengcover 32 customer, 32 subscriber, maka kalau 1024 sudah bisa 300.000 pelanggan. Dan benefitnya tentu resource-nya kita bisa lebih efektif, kemudian MTTR-nya juga bisa kita maintain lebih cepat, gangguan kita penanganan bisa lebih cepat, sehingga customer juga nggak terlalu komplain terlalu lama gitu ya, bisa lebih cepat penanganannya. Kemudian secara prosesnya juga semuanya sudah otomatis. Dan tentu harapannya adalah customer care ya, atau pelayanan terhadap customer-nya itu akan lebih baik. Nah ini yang jika ini lebih baik tentu akan meningkatkan positioning dari Telkom sendiri. Artinya bisa lebih kuat, misalnya seperti image dan kualitas service, dan tentu perbaikannya bisa lebih cepat dan memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap customer. Nah, bagaimana dengan sistemnya? Ya. Kita sebut sebagai FMS. Nah, di sini untuk FMS sendiri, Expo juga sudah mengembangkan ya, karena sekarang modelnya sudah teknologinya maju dan modelnya cloud-based, maka Expo juga mengembangkan yang model cloud-based. Kemudian semuanya dia bisa memanage RTU yang sangat banyak ya, bisa sampai 1000 ya, sampai 1000 RTU. Kemudian situ ada user dan security management juga, kemudian bisa akses ya, remote akses ke RTU-nya. Semuanya secara centralized dan bisa monitoring 24 jam. Ya. Semuanya web based. Semuanya web based, jadi bisa diakses dari mana aja selama memiliki akses ya, ada konektivitas terhadap sistem. Nah, di sini kalau yang dari topologinya kita bisa dapatkan, atau kalau kita klik ingin bisa melihat trace-nya, ini juga tersedia. Pak Wawan? Ya. Ya, sebelum lanjut mungkin dari teman-teman Tirek 5 ada yang ditanyakan. Silakan jika memang ada yang ditanyakan. Langsung saja kita buka Q&A ya, untuk supaya lebih interaktif sebelum melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Ya, baik, terima kasih. Sambil nanti jika ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan silahkan saja. Ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, di FMS ini kita juga disiapkan mapping ya, tapi ini mapping yang sederhana. Beda dengan yang GIS. Kalau GIS kan memang dia khusus ya, aplikasi third party yang memang digunakan untuk mapping. Nah, di sini di internalnya FMS dia juga ada, kita bisa membuat route dari fibernya
dan ada background map-nya. Sehingga secara basic ya, seandainya kita tidak menggunakan GIS, kita tetap bisa memiliki gambaran terhadap rute kabel dan di mana posisi gangguannya. Nah, bagaimana terkait dengan RTU2-nya sendiri? Ya, box-nya. Nah, ini yang membedakan bahwa sekali lagi bahwa box RTU2 ini sudah menggunakan teknologi ILM, Intelligent Optical Link Mapper. Dan memang didesain dia kecil, hanya setengah U saja. Maaf, 1 U. Ya, maaf. Ini 1 U. Di sini ada modul OTD dan sini ada modul internal switch-nya. Kemudian bisa connect dengan external port. Nah ini, ya. Jadi external port ini hanya setengah U. 2, ini jadi 1 U, kemudian ada 2. Jadi bisa di stacking sampai 4 dan satu slot ini ya, ini bisa sampai 256. 256 port. Jadi kalau ada 4 totalnya bisa sampai 1024. Ya, satu RTU ini. Ya, jadi memang high density, ukurannya kecil, memang dibuat untuk model FTMS ini. Ya. FTMS kan akan dibuat banyak sekali ya. Nah, sehingga memang dibuat supaya space-nya bisa lebih hemat. Jadi bisa di scale up. Kemudian karena monitoring untuk di OLT atau di FTTH ini kan semuanya sudah in service ya. Customer sudah ada servisnya. Jadi setiap port di ODP itu sudah nyala dia, tinggal siap untuk ditarik kabel ke pelanggan. Artinya kita bekerja dengan core yang aktif, yang live. Nah, dalam hal ini untuk monitoring maka kita perlu menggunakan coupler atau kita menyebutnya menjadi tamkit. Coupler itu gunanya adalah modelnya seperti ini. Jadi coupler itu gunanya adalah untuk mencampur sinyal dari RTU2 ke core yang digunakan untuk yang connect dengan OTB yang dari OLT. Jadi dicampur sinyalnya. Ya, dan di sini tidak akan mengganggu servis ya, karena kita menggunakan lambda yang berbeda, namanya 1650. Kemudian dia akan sampai di ONT itu juga nggak perlu filter lagi, karena ONT sudah memiliki internal untuk mengisolate dari lambda 1650 ini. Kalau di luar ada yang dedicated untuk tamkitnya, tapi ada juga yang modelnya built-in di OTB ya. Jadi OTB-nya itu sudah ready dengan couplernya. Nah, nanti modelnya yang mana ya nanti bisa disesuaikan mana yang cocok dengan Telkom. Jadi perlu coupler. Coupler gunanya adalah untuk mencampur sinyal dari RTU2 untuk monitoring terhadap jaringan servisnya. Kemudian untuk deteksi tadi kita menggunakan namanya HRD, High Reflectance Device atau High Reflectance Demarcation. Jadi artinya adalah device itu yang bisa memberikan high reflectance atau pantulan ya, memberikan pantulan yang tinggi. Nah, ini gunanya adalah untuk melakukan deteksi atau identifikasi. Bagaimana dia cara bekerjanya? Nah, cara bekerjanya dia seperti filter sebenarnya, ya, seperti film seperti ini. Di mana cara kerjanya dia bisa melewatkan lambda operasional dari 1310, 1490 atau 1550, tapi di 1650 dia akan dipantulkan. Dan dia memberikan kalau di OTD itu peak-nya akan naik. Nah, itu yang akan nanti dideteksi. Itu cara kerjanya. Nah, sedangkan untuk
ketersediaan modelnya, ada yang model seperti konektor, ada yang seperti adapter, ada yang seperti pigtail dan semacamnya. Jadi bisa disesuaikan. Ya. Jadi si HRD ini diletakkan di titik yang akan dimonitor. Misal, kalau yang dimonitornya itu di ODP, maka bisa kita meletakkan di salah satu port output dari ODP. Jadi akan mendeteksi ODP tersebut. Tapi kalau kita ingin mendeteksi sampai di ONT, sampai di pelanggan, maka kita bisa meletakkan di sisi pelanggan. Atau kalau sudah ada OTP-nya, nah ini seperti OTP, kita bisa pasang ONT-nya. HRD-nya. Ya, bahkan ada waktu beberapa tahun yang lalu ya, ketika kita memperkenalkan sistem ini ke Telkom Ristia, Telkom DDS, waktu itu terkait dengan filter ini, ada ide untuk seperti diberikan standarisasi ya, bahwa perangkat ONT yang disuplai misalnya seperti ZTE atau Fiber Home atau yang lainnya, itu di dalamnya sudah di built-in dengan filter ini, karena dia seperti film saja. Jadi di built-in supaya sudah ready dengan HRD. Nah, ini salah satu fungsi dari HRD. Nah, kita juga punya mobile application-nya. Nah, mobile application ini biasanya digunakan oleh teknisi untuk bisa melakukan pengecekan di lapangan atau melakukan aktivasi. Ya, caranya dengan tadi meletakkan HRD. Ya, dia bisa sebagai reflektor tadi untuk melakukan tes, untuk mendeteksi. Ya, jadi bisa juga di HRD itu diberikan ID ya, untuk membedakan tadi, misalnya membedakan port, membedakan ONT atau membedakan port. Ya, ini core base tree. Jadi kan kalau di splitter itu kan nanti ada port 1, 2, 3, 4. Ya, itu yang dimaksud CBT di sini, maksudnya itu apakah masuk di port 1, port 2 atau 3 atau 4 atau yang lainnya. Atau pelanggan, di sini ada ONT ID-nya seperti apa. Dan ini semuanya data akan tersimpan di sistem. Kemudian untuk tes end-to-end-nya kita bisa lihat apakah bisa pass atau fail sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Telkom. Misalnya loss-nya tidak boleh lebih dari 25, ya, sekitar 25 dB kurang lebih. Kemudian juga bisa mendeteksi panjang kabelnya dari splitter. Ya, kemudian untuk melakukan identifikasi juga bisa melakukan aktivasi tone generator tadi. Dia bisa memberikan komen kepada sistem untuk melakukan generate tone dan nanti bisa dideteksi di pelanggan. Jadi ini untuk melakukan caranya, ya dia melakukan tes tadi, kemudian dia bisa apakah dia tesnya menggunakan ID untuk deteksi atau dia melakukan tes loss ya end to end, sehingga dia bisa dapatkan nih apakah nanti nilainya pas atau fail sesuai dengan nilai loss nanti yang terdeteksi. Jadi di sini diharapkan bahwa memang sistem ini komplit solusinya. Jadi ketika tim atau teknisi di lapangan itu diharapkan semuanya bisa clear gitu. Ketika nanti jaringannya bagus atau ada jaringannya misalnya yang jelek, kita bisa tahu yang jelek itu di mana dan semacamnya, bisa langsung ketahuan. Dan tentu ini bisa selaras dengan keinginan Telkom ya untuk melakukan perbaikan di network-nya. Saya kira dengan tools ini akan sangat membantu karena dia bisa mengetahui tadi setiap elemen itu mana yang under spec itu bisa langsung ketahuan. Kemudian dengan metode tadi ada mobile apps, ini bisa membantu kerja dari teknisi, baik dari tim provisioning atau maupun dari tim assurance atau bahkan dari tim maintenance juga bisa menggunakan sistem ini. Ya. Sehingga secara umum Nova Fiber di sini banyak sekali benefitnya. Kita juga bisa menggunakan tes end-to-end, baik pada masa pembangunan, bahkan pada saat kita melakukan aktivasi juga kita bisa lakukan tes end-to-end. Akurasi deteksinya dengan
subscriber satu dengan yang lain bisa 50 cm, kemudian semuanya otomatis dengan ILM, ya, kemudian high density, istilahnya mau berapapun customer yang akan dimonitor, dia bisa mengcover, ya, bisa di scale up, ya, sistemnya juga sudah siap, sampai 1000 RTU, bisa kebayang ya, bisa berapa pelanggan. Ya, kemudian plug and play juga tadi ya, jadi self calibration, nggak perlu ribet. Ya. Dia sudah memiliki fitur itu dan bisa deteksi ONT juga. Dan selain itu bisa dipakai juga buat yang point to point, yang istilahnya buat metro koneksinya atau buat ke backbone. Jadi satu sistem ini bisa mengcover yang point to point yang masih OTDR base maupun yang point to multi point dengan ILM. Baik, itu akhir dari presentasi saya. Barangkali ada pertanyaan atau diskusi, atau mungkin ada case, silahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wawan. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman Telkom sekalian. Karena sangat menarik sekali produk ini itu bisa membantu pekerjaan di teman-teman Telkom. Baiklah, dari pemaparan materi yang sudah disampaikan, silakan jika ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Telkom Regional 5 bisa disampaikan karena kami masih memiliki waktu kurang lebih 10 menit sebelum kita closing. Silakan Bapak-bapak dan Izin Ibu-ibu. bertanya, Mbak. Iya, baik, silakan. Ya, dari Marlin NTB. Ya, kalau berdasarkan pemaparan tadi, Nova Fiber dalam case ini HRD-nya sangat excellent ya dalam segi monitoring. Tapi saya ingin menanyakan kira-kira dari sisi kelemahan, apa sih kelemahan dari Nova Fiber ini dengan produknya yang HRD? Nah, kemudian untuk yang kedua, tadi kan jika ada gangguan di setiap segmennya, di F4, F3, F2, atau F1-nya akan mengirimkan informasi gangguannya. Nah, gangguannya ini, informasinya dikirimkan melalui apa? Apakah langsung melalui mobilenya, dan bisa dinotis oleh teman-teman teknisi misalnya. Nah, kemudian untuk standar gangguan tadi kan unspec juga masuk ke dalam informasi, dimasukkan ke dalam gangguan ya, yang otomatis akan dikirimkan juga ke klien gitu. Nah, otomatis kalau misalnya unspec-nya banyak, notifikasi yang di mobile-nya itu jika dikirimkan ke mobile juga akan banyak gitu ya Pak? Atau ada standar pengiriman gangguan yang lain gitu? Silakan Itu Pak sih Wawan. 2 pertanyaan. Iya. Oke, baik ya, saya jawab. Terima kasih Bu Marlantika. Ya. Ya. Yang pertama tadi terkait dengan HRD ya. Jadi HRD ini memang sebenarnya gunanya sebagai filter atau reflektor. Ya, ini ya tadi biasanya ini hanya digunakan untuk mendeteksi ujung. Kenapa perlu deteksi ujung? Karena kalau kita ukur ya kembali dengan metode reflektometri, sebenarnya di bagian belakang itu setelah splitter itu sudah noise ya, seperti ini ya, ini noise nih. Nah, jadi memang sulit kalau kita ingin melakukan tes dari depan. Nah, sehingga perlu HRD itu untuk meningkatkan reflektans. Nah, itu dia gunanya untuk mendeteksi. Jadi gunanya seperti itu. Kemudian tadi terkait dengan jika terjadi gangguan dikirim lewat apa? Nah, sistem alertingnya, untuk sistem alertingnya kita bisa menggunakan email, ya, jadi ke teknisi yang bersangkutan, dan bisa menggunakan Telegram. Ini masih dalam pengembangan. Jika misalnya nanti ada, karena seperti WhatsApp itu masih memungkinkan. Ya. Tapi saat ini yang sudah official itu bisa dari email dan bisa dari Telegram, itu untuk ke user. Tetapi jika kepada sistem yang diintegrasikan banyak, kita bisa menggunakan SNMP, banyak sistem untuk integrasinya ya. Jadi bisa langsung diterima oleh teknisi atau pihak-pihak yang memang responsible yang di-assign untuk mendapatkan alertnya. Nah, kemudian terkait dengan underspec tadi,
Jadi yang dia mendapatkan alarm adalah jika terjadi perubahan status. Baru dia akan diberikan alarm. Ya, bukan misalnya seperti ini ya. Ketika dia awal mendeteksi, kemudian dia mendapatkan yang underspec, misalnya seperti ini, mungkin agak, nah ini ya, ini agak banyak. Ada yang bagian yang underspec itu langsung kasih alarm, bukan seperti itu. Jadi tadi image-nya kan, wah ini nanti banyak sekali dapat alarmnya ya, bukan seperti itu. Jadi pada saat dia melakukan tes, dia akan melakukan namanya baseline. Dia akan mendeteksi aja. Dia akan mendeteksi sebagai kondisi awal. Nah, kondisi awal ini kan kita sudah menentukan standarisasi. Ya, Telkom kan juga punya standarnya. Tinggal kita masukkan standar splice loss-nya berapa, connector loss-nya berapa, splitter loss-nya berapa. Kita masukkan, otomatis dia akan mendeteksi. Yang underspec, dia akan merah. Ya, seperti ini. Tapi ini masih dianggap dia belum memberikan alarm. Ini akan memberikan informasi kepada kita bahwa elemen mana saja yang underspec. Nah, jika sudah berlangsung prosesnya, prosesnya sudah berlangsung, kemudian ada perubahan, misalnya ada fiber cut atau mungkin ada event yang bertambah. Misalnya ini yang sekarang hijau, kemudian dia bertambah menjadi merah. Nah, itu baru dia akan kasih alarm. Jadi pada saat awal dia melakukan baseline, dia sudah bisa menentukan mana yang underspec, tetapi masih itu dianggap kondisi awal, jadi belum ada alarm. Pada saat sudah berlangsung operation dan terjadi perubahan di networknya, baru dia akan memberikan alarm. Jadi alarmnya nggak sampai banyak banget seperti itu ya, hanya jika terjadi gangguan. Karena gangguan itu kan bisa diartikan katakanlah seperti degradasi atau penambahan loss yang awalnya standar akhirnya underspec, atau kabel putus misalkan fiber cut seperti itu. Kemudian tadi tanya apa kelemahannya. Nah ini sebenarnya ini kelemahannya ya. Kalau dari sistem secara umum, sebenarnya sistem ini juga sudah mengcover dari beberapa request sebenarnya terkait dengan kebutuhan dari FTMS. Dari diskusi yang pernah kita jalankan, saya tidak bisa mengatakan bahwa ini kelemahan, karena ini juga bisa menjadi salah satu keunggulan sebenarnya. Ya, keunggulan sekaligus kelemahan. Maksud saya begini, karena di FTTH ini itu pelanggannya kan banyak sekali, bahkan bisa sampai jutaan. Oke, nah sistem Nova Fiber ini bisa memungkinkan untuk monitor pelanggan yang jutaan itu. Itu keunggulannya. Nah, cuman sekaligus karena untuk mendeteksinya terus menggunakan HRD, ya kan, artinya kalau setiap pelanggan itu mau dimonitor kan berarti tadi di pelanggan itu harus dipasang HRD. Nah, berarti perlu jutaan juga HRD-nya. Nah, ini yang istilahnya dari diskusi kita dengan Telkom DDS ya waktu itu ya. Kita banyak bertukar pikiran nih. Waktu awal juga membuat Estel untuk FTMS terkait dengan jumlah HRD. Dan tentu saat ini memang cost-nya terkait dengan biaya ya. Tapi nanti lama-lama saya kira akan murah. Nah itu, jadi sehingga dari diskusi itu untuk tahap awal deteksinya itu atau monitoringnya sampai di ODP. Hanya sampai ODP. Sehingga satu ODP itu hanya cukup dengan satu HRD. Yang ODP 1x8 itu hanya cukup dengan satu HRD. Nah itu. Entah itu apakah bisa diklasifikasikan sebagai kelemahan tadi sistemnya atau sekaligus ini sebagai keunggulan. Begitu, Bu. Siap, Pak. Terima kasih jawabannya. Berarti HRD untuk ODP, ODC, dan di ONT itu sama jenisnya. Jadi misalnya karena HRD-nya hanya diletakkan di ODP, misalnya ingin metrace salah satu ONT di pelanggan, bisa dipinjamkan dulu HRD yang di ODP untuk yang ke ONT. Atau beda HRD tipenya? Oke.
jika ada katakanlah satu jalur misalnya nih Bu ya, dari OLT misalnya ini ada katakanlah ini ODC sama ODP dan pelanggan misalnya ya Bu. Maka HRD itu diletakkan di titik yang paling jauh. Misal, kalau dari jalur ini kita ingin monitor ONT, maka kita cukup meletakkan satu di ONT yang ingin kita monitor. Otomatis dia juga bisa mendeteksi splitter di ODC dan di ODP juga. Ya. Karena nanti pada tahap testingnya biasanya nanti dia pasang dulu temporer di ODC, setelah dia testing, dia terdeteksi, baru dia nanti lepas HRD-nya dan pindah ke ONT. Jadi di ODC sudah nggak perlu, maaf, di ODC dan di ODP udah nggak perlu dipasang lagi. Karena di jarak terjauh atau di jalur ini, ya di pelanggan itu sudah dipasang ONT. Jadi cukup satu. Kecuali kalau di pelanggan yang lain di kaki yang sama atau di kaki, maaf tadi saya ada gambar. Nah ini, ya. Jadi kalau misalnya posisi, ya pada saat awal kita melakukan deteksi, maka di ODC itu otomatis, dia bisa langsung deteksi otomatis. Di ODP kita pasang HRD. Jika monitoringnya hanya sampai di ODP saja, maka HRD-nya cukup satu dipasang, misalnya di port nomor 1 misalnya. Itu cukup. Tapi kemudian jika ada di kaki ini yang ingin monitor sampai ke ONT, maka ini bisa dilepas, bisa dipasang ke ONT yang akan dimonitor. Gitu. Jadi tidak double. Kenapa? Karena kalau di depan di sini ada HRD, kemudian di belakang ada HRD, maka HRD yang di belakang nggak akan terdeteksi, Bu. Itulah kenapa nanti HRD yang di ODC akan dilepas, maaf, di ODP akan dilepas, dipasang ke ONT. Begitu. Jadi jika di bagian belakang atau di arah ONT pelanggan ini mau dimonitor, ya dia minimal satu untuk ONT yang akan dimonitor, misalnya VVIP ya, kan bisa jadi nggak semua pelanggan ya Bu, nggak semua pelanggan akan dimonitor. Misalnya hanya VVIP opsi pertama, atau kalau memang semuanya akan dimonitor ya semua perlu dikasih HRD. Jadi tidak perlu dipasang lagi di ODP maupun di ODC. Hanya untuk kasus-kasus yang hanya monitor sampai di ODP, maka cukup satu HRD yang dipasang. Gitu, Bu. Ya Pak, terima kasih atas jawabannya, clear. Ya, terima kasih. Barangkali ada yang lain? Pak Awan. Ya Pak. Dengan Sutrismanto. Saya tertarik yang ini Pak, untuk kopler Pak, mungkin bisa diperlihatkan lagi Pak. Artinya kan kopler ini fungsinya untuk menggabungkan yang dari OLT dan dari perangkat inilah gitu ya. Iya. Dengan ini berlaku untuk operasional, artinya kan semua core yang menuju keluar feeder yang connect ke OLT itu harus terkonek ke kopler ini juga lah gitu ya. Iya. Ini secara fisik nanti seperti apa Pak? Karena itu ada FTM ya kan. Nanti penempatan koplernya itu berarti kan semacam ada rak sendiri khusus untuk kopler gitu ya. Atau seperti apa? Dimensinya seperti apa sih kopler ini ya? Saya masih belum terbayang Pak. Baik. Oke, terima kasih. Ya. Jadi coupler ini modelnya juga tamkitnya, sebentar saya buka, barangkali ada gambar yang bisa saya tampilkan.
Ini seperti ini Pak modelnya, couplernya. Jadi modelnya Rackmount juga. Bisa kelihatan ya Pak. Nah ini 24 port. Ada juga tersedia yang lebih banyak ya. Jadi nanti tipenya itu bergantung dari desain nanti. Nah posisinya kalau dari OLT sekarang kan ke OLT kan ke FTMS. Baru dari FTMS ke. Nah jadi posisinya nanti tamkit ini bisa dipasang di sebelum sebentar, mungkin saya ingin konfirmasi dulu Pak. Jadi dari OLT itu masuk ke FTMS baru ke panel ya Pak? Atau FTMS itu sudah include panelnya? OTB, biasanya kan connect dengan OTB ya, kalau yang sebelumnya ya. Nah kurang lebih, kalau memang FTMS-nya itu sudah include dengan OTB, maka posisi coupler atau monitoringnya itu dipasang sebelum FTMS. Karena mungkin dimensinya katakanlah untuk coverage-nya besar, misalnya memang perlu rak misalnya ya, perlu rak khusus untuk memasang RTU2 juga dengan couplernya, sehingga coupler itu di bypass. Jadi membypass. Jadi awalnya ya, misalkan ini OLT ketemu dengan FTMS. Maka sebelum ada FTMS, maka dipasang coupler ini. Jadi yang dari arah OLT masuk ke coupler dulu, dan output dari coupler baru masuk ke FTMS. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi posisi meletakkan tamkitnya. Ya, artinya dengan jumlah atau OLT yang cukup banyak, ini kan berarti kan per core lah gitu ya, core per port lah ya, per port OLT ya. Jadi sejumlah port OLT itulah berarti sejumlah coupler yang diperlukan di lokasi itulah gitu ya. Dan Ya, ini diletakkan sebelum FTMS misalnya seperti itu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau FTMS kan itu sudah jadi satu dengan di FTM sendirian gitu kan. Jadi ini sebelum masuk ke FTM. Tapi ini secara fisik sudah ada yang terpasang belum Pak ya, Mas ya? Di perangkat Telkom itu di mana gitu? Atau baru di Untuk saat ini masih belum Pak. Belum ya? Karena untuk sistem RFTS Telkom yang dulu, yang awal itu kan pakainya yang idle core ya. Jadi tidak perlu menggunakan coupler ini. Nah, sedangkan FTTH karena dia in service, nah ini perlu coupler. Ya. Memang nanti dia kan menyesuaikan Pak, misalnya berapa jumlah port OLT-nya ini. Karena satu port OLT kan connect dengan satu port di coupler. Nah, tinggal nanti couplernya yang seperti tadi model 1U itu isi 24. Ya, 24. Kalau yang 2U isi 48 misalnya. Atau mungkin mau dikecilkan menggunakan konektornya tipenya yang LC misalnya. Itu bisa lebih banyak. Jadi terkait dengan dimensi itu biasanya masih customize. Misalnya tinggal berapa banyak yang akan dimonitor. Kalau dari Estel yang kita discuss waktu sebelumnya, itu memang disediakan rak sendiri, Pak. Karena kan kebayang ya, couplernya berapa banyak, sebanyak port OLT-nya. Ya, itu yang bisa, yang saya bayangkan tadi, berarti kan harus membutuhkan sejumlah port OLT-nya kan, kapasitas OLT semakin besar, semakin banyak juga yang dibutuhkan couplernya itu kan. Ya. Untuk redamannya sendiri berapa dB ya di couplernya ini? Kalau couplernya ini kurang lebih maksimalnya 1,2, tapi rata-rata 0,5. 0,5. Ya. Itu udah include konektor atau belum ya? Ya ini loss-nya yang di coupler Pak, kan yang connect dengan OLT kan coupler sebenarnya. Ya, jadi ini kan menambah loss kan, karena dia kan insert yang awalnya OLT connect dengan FTM, maka di tengah-tengah connect dulu dengan coupler ke FTM. Nah, dia tipikalnya sekitar 0,5 dB. Oke, makasih.
kasih Pak. Barangkali ada yang lain atau mungkin ada komentar terkait dengan sistemnya atau barangkali ada ide dan semacamnya untuk sharing. Persilahkan. Pak Wawan. Ya Pak. Yuda Pak dari Surabaya. Ya Pak. Suara saya terkopi jelas Pak ya? Ya. Ya jelas Bapak. Terkopi Pak. Ini beberapa mungkin yang sedikit yang ditanyakan oleh teman-teman tadi Pak Tris dan dari Kupang. Intinya kan sebenarnya permasalahan di teman-teman yang operasional di retail, terutamanya teman-teman maintenance sekarang lagi trending masalah underspec lah salah satunya. Nah mungkin yang selama ini menjadi poin krusialnya teman-teman terkait dengan redaman yang masih belum spek di pelanggan itu, teman-teman bisa mendapatkan data awal yang lebih pasti. Ini yang menjadi faktor redamannya itu ada di titik mana gitu kan? Apakah di arah UDP ke pelanggan atau arah dari UDP ke arah OLT. Dari UDP ke OLT pun di titik mana ini? Di distribusinya, di feeder, atau bahkan masih di bundle core-nya di FTM mungkin bisa terjadi di situ. Nah, kira-kira alat ini bisa mengakomodir itu enggak? Dan kemudian kedua, apakah bisa secara misalkan dalam satu OLT atau tetap harus satu-satu pelanggan dulu untuk bisa mengkolek datanya? Itu dulu Pak Wan, makasih. Baik Pak Yuda. Baik. Yang pertama Pak, ini merupakan sistem yang terpusat ya Pak, yang centralized tadi yang diletakkan di OLT. Jadi posisinya bisa langsung taruh di OLT ya buat monitoring yang ke arah pelanggan. Nah, jalur yang per port OLT itu tampilannya nanti seperti ini Pak. Ya, ini seperti ini dan ini kaki misalnya ini ONT 1, ONT 2 gitu. Ya, kalau posisinya ini misalnya di pelanggan ya. Nah, di sini kalau kita lihat Pak, karena dia menggunakan ALM, selain setiap elemen yang terukur, itu kita juga udah tahu Pak jaraknya. Ini ada informasi nih. Ini posisi ya, berarti ini titik 0. Ini ada sekian meter, kemudian berapa meter, ini ada event. Ada meter berapa event, kemudian ini jarak dari event satu dan event yang lain, ini ada length. Ya, ini adalah lokasinya. Jadi di sini sebenarnya kita udah bisa lihat underspec ya ketika nanti sistemnya di launch gitu. Dia akan bisa langsung mengukur ketika dia membuat baseline, dia akan melihat oh ternyata ini merah nih, ada splice di 5 kilo misalnya. Ada 5 kilo dari OLT ya Pak, karena ini posnya OLT. Kemudian ya dan semacamnya. Nah dari sini bisa. Jadi bisa langsung ketahuan apa underspec-nya dan di mana Pak. Berapa jaraknya. Ini harus per pelanggan ya, nggak bisa dikolek data secara overall gitu. Dalam satu OLT misalkan ada 1000 pelanggan, kita bisa mengkolek data yang pelanggan yang unspec, kemudian kita download datanya untuk kita bisa menemukan data-data seperti ini secara overall, atau tetap harus satu-satu pelanggan kita baru bisa tahu. Ya, yang kita pasang nanti di satu-satu port OLT Pak. Jadi satu port OLT dapat berapa? Katakanlah 32 pelanggan. Seperti itu yang di jadi per port karena dia kan mengukur. Jadi ketika dia bisa mengolek data setelah dia melakukan pengukuran. Nah, apakah nanti mau dilakukan permanen atau gantian itu mungkin saya kira secara teknis ya. Seperti itu, Pak. Karena kan kalau kita kolek data di OLT kan nggak ada data ini, Pak. Data ini kan didapat dari hasil pengukuran
oleh Nova Fiber. Jadi kalau kita pasang Nova Fiber, RTU2 connect dengan OLT dengan adanya coupler tadi, tamkit, dia akan bisa melakukan pengukuran seperti ini sehingga ketahuan titik-titiknya. Nah, data ini bisa kemudian kita collect, bisa kita lihat. Jadi kesimpulannya masih sementara masih harus per pot OLT ya? Ya, per pot OLT, Pak. Siap, siap. Oke, makasih Pak Wawan. Baik, Pak Yuda. Ada lagi? Oh ya, mungkin saya ingin menambahkan pertanyaan yang yang dari Marlin NTB. Tika tadi ya, Bu Marlin Tika. Ya, Tika. Ya, maaf. Tadi terkait dengan apa kelemahan sistemnya. Ya, sebenarnya ini kalau menurut saya ini keterbatasan ya. Keterbatasan. Sebagaimana kalau OTDR itu pasti juga punya keterbatasan di atasnya. Misalnya ada dead zone dan semacamnya. Nah, begitu pula di sini, dideteksi, terutama di bagian F3. Ya, bagi rekan-rekan yang biasa menggunakan OTDR, bisa ketahuan bahwa ketika ketemu splitter itu setelah itu noise. Ya, sehingga di bagian terkait dengan visibility dia deteksi katakanlah seperti jarak ya, ketika terjadi gangguan, ketika posisinya ada di kabel feeder atau di F1 dia clear, dapat jelas. Kemudian di F2 setelah dia splitter itu dia juga bisa mendeteksi. Nah, yang di bagian ketiga karena ini sudah 2 kali splitter ya, jadi ini noise, dia bisa mendeteksi posisi pelanggan karena ada HRD, tetapi untuk akurat berapa jaraknya itu dia tidak bisa memberikan secara akurat, hanya diberikan range, kira-kira sekian. Jadi ini memang karena keterbatasan dari metode pengukurannya. Tetapi ini udah yang paling canggih dibandingkan kalau pakai OTDR. Kalau pakai OTDR malah tambah nggak bisa mengukur sama sekali. Ya, jadi untuk pelanggan misalnya ada di drop core, kan drop core kan juga bervariasi ya, paling kalau yang misalkan pendek-pendek itu otomatis dari ODP untuk mengukurnya itu akan resolusinya menjadi berkurang. Ya, sehingga tidak bisa memberikan exact angkanya, tetapi hanya memberikan range. Tapi yang jelas, kaki mana yang gangguan itu pasti. Misalnya apakah di customer 1 aja, port 1 saja, atau port 2 saja, atau port 1 dan port 2 semua. Nah, tapi berapa jarak gangguannya dari splitter, itu dia akan kasih range. Kenapa? Karena keterbatasan dari hasil ukurnya, karena noise tadi. Ya, itu menjadi keterbatasan. Tapi setidaknya kita bisa mengetahui bahwa gangguannya itu ada di customer mana dan dapat kira-kira perkiraan jaraknya, dan di situ yang kita cari ya, kita cari lokasinya. Itu tambahan tadi. Mana tadi gambar OTDR? Nah ini. Ya, kita bisa lihat di bagian belakang ini ketika ketemu splitter 1, splitter 2 ini akan noise. Nah, sehingga untuk mengukur jarak ya clear itu agak sulit. Buat rekan-rekan yang sudah expert dengan OTDR pasti akan paham ini ya, apa efek dari dead zone dan semacamnya. Sehingga ketika di belakang splitter yang kedua atau splitter ODP ini akan sulit untuk menentukan pasti jaraknya berapa kalau terjadi gangguan. Tapi kalau jarak pelanggan bisa karena dia mendeteksi ini HRD. Jadi ketahuan ini jaraknya berapa jaraknya. Tapi kalau ada putus, katakanlah di tengah sini, nah itu tidak bisa memberikan angka pasti. Mungkin itu tambahan saya buat Ibu tadi. Terima kasih. Luar biasa sekali ilmu kita hari ini dan diskusi kita hari ini. Mungkin dari Pak Baskoro,
sebelum melanjutkan ke acara kenang-kenangan dan closing, apakah ada yang akan disampaikan kembali Pak untuk closing dari Telkom Regional 5? Tidak ada, Bu. Langsung lanjut saja. Ya, baik. Terima kasih Pak Baskoro. Baiklah, Ibu-ibu dan Bapak-Bapak, sambil kita menunggu tim siapa dan akan memilih yang akan beruntung hari ini, yang akan mendapatkan gift dari PT Gunung Sari Pratama, boleh ya kita berfoto dahulu sebagai tanda kenang-kenangan kita di webinar hari ini. Ya, foto sesi bisa akan dipimpin oleh Pak Fajri. Jadi dimohon untuk teman-teman Telkom Regional 5, Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa dapat dibantu dibuka kamera dan videonya. Ya, terima kasih Mbak Wira. Ya, Pak Fajri silakan untuk dipimpin. Ya, saya cek dulu sebentar. Ya, teman-teman mohon kameranya dibuka. Dinyalakan. Karena ini banyak mungkin agak lama ya tahannya. Ya. Saya mulai. Saya hitung 1, 2, 3. Tolong tahan senyumannya. Ya, sudah Mbak Wira. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Wira. Ya, baik. Terima kasih Pak Fajri sudah dipimpin dalam foto sesi di hari ini. Baiklah, mungkin ini adalah acara yang ditunggu-tunggu ya. Jadi dari beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan tadi, kami sudah memilih pemenang untuk kategori pertanyaan terbaik. Dan yang beruntung hari ini untuk mendapatkan voucher elektronik uang dari PT Gunung Sari Pratama adalah Ibu, ya, di sini tadi yang Ibu hanya satu, jadi Ibu Marlintika. Selamat Ibu, karena sudah menjadi pemenang dalam pertanyaan kategori terbaik. Nah, untuk informasi hadiahnya, silakan Bu bisa diinfokan kepada kami melalui email di info@gsp-id.com. Gitu ya Bu ya. Selamat Bu sekali lagi dari kami. Dan tidak terasa 2 jam kita bersama. Sebelum saya penutup, mungkin bisa ditutup thanks note dari Pak Bevi. Silakan Pak Bevi selaku Sales Manager PT Gunung Sari Pratama. Terima kasih Bu Wira. Besar harapan kami dari rekan-rekan di Direk 5 dari pemaparan Pak Wawan tadi boleh menambah pengetahuannya untuk FTMS tentunya. Sekali lagi saya atas nama PT Gunung Sari Pratama mengucapkan terima kasih Pak Bambang, Pak Baskoro, Pak Nas, ya Bu Anita yang sudah berkoordinasi dengan kami untuk diadakannya acara ini pada hari ini. Besar harapan kami kita bisa ketemu lagi di webinar berikutnya. Terima kasih Bu Wira, silakan. Ya, terima kasih Pak Bevi. Baiklah, terakhir dari saya, pergi ke warung membeli ciki. Belinya lebih dari 1 dong. Cukup di sini pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu dong. Mewakili PT Gunung Sari Pratama, terima kasih telah meluangkan waktu dan saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami di sini hari ini mengucapkan terima kasih untuk teman-teman Telkom Regional 5 sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Ya, stay safe and healthy untuk semuanya. Izin live, Bapak, Ibu, terima kasih.